Boleh-boleh aja dong membantah, ya, selama dengan hujah, nggak masalah. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid, zaman Nabi tidak ada coret, zaman sahabat tidak ada coret, zaman tabi'in tidak ada coret, zaman ini ada, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras, zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabi'in coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, ya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Kalau ternyata di zaman salafus soleh belum ada yang berpendapat, berarti mau tidak mau kita butuh pada pendapat ulama setelahnya. Karena ternyata di zaman dahulu belum terjadi. Contoh misalnya, di zaman sekarang beras ada. Di zaman Rasul ada beras nggak? Zaman sahabat ada beras nggak? Adanya zaman sekarang. Nah sekarang kalau kita mau merujuk pendapat ulama dulu tentang beras, mana ada gitu kan? Karena beras adanya zaman sekarang. Wah, berarti mau tidak mau melihat pendapat ulama. Oh, ini dikiaskan dengan gandum ada di zaman Rasul SAW. Paham gak tidak Pak? Maka kalau dikatakan misalnya maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Karena mereka mampu melakukannya. Kalau beras, karena mereka tidak mampu melakukannya dan tidak ada di zaman mereka. Paham tidak Pak? Bedakan dua masalah ini loh Pak. Menyamakan dua masalah ini sesuatu ya, menyamakan dua permasalahan yang tidak sama. Kenapa? Karena kalau tadi memang di zaman mereka mampu mereka melakukan. Pendorongnya ada tidak? Ada. Sementara beras nggak ada di zaman mereka. Gimana kita akan katakan berarti beras bid'ah dong? Oh nggak bisa. Maaf ya, saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Boleh-boleh aja dong membantah, ya, selama dengan hujah, nggak masalah kan? Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, antum harus tahu bahwasanya kias itu punya 4 rukun. Apa itu rukun kias? Ada namanya al-asl atau asal, atau disebut dengan al-maqis alaihi. Kemudian namanya fara'. Fara' dalam kurung cabang. Cabang atau al-maqis. Kemudian yang ketiga adalah al-illah jami'ah. Dalam ini adalah sebab yang sama antara asal dan cabang. Kemudian yang keempat namanya al-hukmu, hukum yang sama antara keduanya, antara asal dan cabang. Kita contohkan seperti contohnya beras. Di zaman Nabi tidak ada beras, ya, di zaman Nabi tidak ada beras. Nabi makannya korma, gandum. Oleh karenanya tatkala Nabi berbicara tentang zakat, biasanya zakat korma, zakat apa? Gandum. Sekarang kita contohkan. Kita ingin mengkiaskan beras dengan zakat. Apakah beras dengan korma? Apakah beras kena zakat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan korma. Sekarang yang dikiaskan apa? Beras. Apa kesamaan beras dengan korma sehingga beras dianalogikan dengan korma? Jawabannya sama-sama kena hukumnya sama-sama apa? Kena zakat. Apa kesamaan? Ini yang pokok yang paling penting di sini. Ini yang paling penting. Kenapa beras dikiaskan dengan korma sehingga menimbulkan hukum yang sama, kena zakat?
Harus ada sebab yang sama di antara keduanya. Allah mengatakan sebab di antara keduanya memiliki sifat yang banyak, di antaranya makanan pokok, kemudian muddakhar, bisa disimpan, di antaranya misalnya bisa ditimbang atau ditakar. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu beras juga bisa disamakan dengan apa? Korma. Dan benar, ilahnya sama. Al-illah al-jami'ah, sebabnya sama. Korma makan pokok, beras juga makan apa? Pokok. Korma bisa disimpan atau tidak? Bisa. Beras juga bisa disimpan, maka kena zakat.